Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbu. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di renungan buka Sabat. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau menuntun kami. Di 6 hari bekerja, kami boleh berada kembali di Sabat Tuhan yang kudus. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Abraham bisa berbicara dengan Tuhan. Abraham bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Tuhan dapat berbicara kepada Abraham secara langsung. Dan ini juga terjadi kepada Yakub. Dalam mimpi, Tuhan berbicara kepadanya. Dan yang spektakuler adalah Musa. Alkitab menyatakan tidak ada nabi setelah ini. Musa yang berbicara berhadap-hadapan dengan Tuhan. Pertanyaan yang penting bagi kita hari ini, apakah kita bisa mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita? Apakah dalam hiruk-pikuk kehidupan di dunia yang penuh dengan masalah, penuh dengan dosa, apakah Tuhan masih dapat berbicara kepada kita? Jawabannya adalah iya. Tuhan masih berbicara kepada kita. Kembali di dalam kitab Mazmur 95 ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ayat ini memberikan kepastian bahwa Tuhan berbicara dalam kehidupan umat-umat Tuhan di segala zaman, khususnya kepada kita. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ini juga terdapat di dalam Ibrani 3, bahwa ayat yang tertulis di Mazmur 95 ayat 7 dan 8, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, diulang di Ibrani 3. Ayat 15, pada hari ini juga, Ibrani 3 ayat 15, pada hari ini juga, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Lalu Ibrani 4 ayat 7 juga dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudaraku, umat Tuhan yang berbahagia, dalam kesibukan kita, di mana kita bisa mendengar suara Tuhan? Tentu saja syaratnya adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, dan ketika kita terhubung dengan hadirat Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berdoa,
ketika kita berbicara kepada Tuhan di dalam doa kita setiap saat, maksud saya bukan ketika kita berdoa secara formal, tetapi dalam hidup kita, kehidupan kita adalah doa. Kita akan jelas mendengar suara Tuhan berbicara. Tuhan rindu menyatakan dan menuntun kita melalui Roh Kudus. Dia akan berbicara kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk datang kepada Tuhan, mengingatkan kepada kita untuk berhenti sejenak dan mengingat Tuhan. Datang kepadanya oleh karena panggilannya kepada kita setiap hari. Kita harus menyadari bahwa Tuhan rindu memiliki hubungan yang akrab dengan kita semua. Dan keakraban itu hanya terjadi ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita, terlebih di dalam merenungkan firman Tuhan, dan kita terhubung dengan Tuhan bukan saja pada saat kita berdoa, bukan saja pada saat kita membaca Alkitab, tetapi hidup kita adalah doa. Disitulah Tuhan akan berbicara kepada kita. Mari kita peka dengan panggilan Tuhan. Mari kita dapat menyelami suara Tuhan berbicara kepada kita. Ayat ini jelas mengatakan kepada kita bahwa suara Tuhan terdengar jelas dalam hidup kita, dan kerinduan Tuhan jangan keraskan hati kita. Ketika Tuhan memanggil kita, Dia rindu kita lebih baik. Dia rindu kita menurut perintah-perintahnya. Kita tahu panggilan Tuhan itu jelas bagi kita, penurutan kita jelas. Tetapi kadang kita tidak mau diatur. Kadang kita tidak mau menurut. Itulah sebabnya pemazmur menyatakan, janganlah keraskan hatimu. Ketika Tuhan memimpin bangsa Israel, mereka menghadapi ujian-ujian yang berat. Apalagi ayat yang dikutip ketika mereka mengeraskan hati mereka di Meribah, di padang gurun. Padahal Tuhan telah menuntun mereka dengan begitu ajaib. Tuntunan yang sama terjadi kepada kita hari ini. Kita sedang berada di hiruk-pikuk kesibukan kita. Pernahkah kita berdiam diri sejenak, merenungkan kebaikan Tuhan? Disitulah Dia rindu berbicara kepada kita. Roh Kudus Tuhan menjamah kita, dan panggilannya selalu adalah, jangan keraskan hatimu. Karena saudara dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Yang saya harus lakukan adalah menurut Tuhan, mengikut kehendak Tuhan. Dan kita dapati bahwa adalah sebuah kesulitan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah putus asa. Dia memanggil kita dengan kelembutan. Dia memanggil kita dengan lemah lembut. Dia memanggil kita dengan kasih, supaya kita tahu bahwa kita perlu mengikuti perintah Tuhan. Dalam hal ini, jika kita mendengar Tuhan berbicara dimanapun kita berada, ini adalah sukacita yang hebat bagi anak-anak Tuhan. Kita terhubung terus-menerus dengan Allah pencipta alam semesta yang rindu memperbaiki hidup kita setiap hari. Marilah kita datang dengan rendah hati, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam bimbingan Roh Kudus-Nya, dan itu selalu bersama dengan kita. Parakletos, Roh Kudus itu berada di samping kita, memberikan nasihat, memberikan kekuatan penghiburan, dan itu harus terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami setiap saat. Siapkan hati kami Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan setiap saat. Merenungkan kebaikan Tuhan sehingga dengan panggilan setiap hari kami boleh dengan rendah hati menyambut-Mu Tuhan. Sabat-Mu yang kudus Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hadirat Sabat menguduskan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu, suara-Mu yang menuntun kami lebih dekat kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat Sabat, Tuhan memberkati. Amin.